Ya. Selain menguntiti kan memang ada laporan juga bahwa kantor kejaksaan diputar-putar oleh Sebelumnya itu oleh tentara bersenjata atau oleh polisi waktu itu. Patroli bersenjata lengkap. Sehingga motor. datang tentara masuk melindungi ya waktu itu kan. Iya. Malam-malam itu Ji. Iya. Nah, jadi kelihatannya nggak selesai itu sampai hari ini. Kalau udah nyangkut tentara sama polisi ini kan kita cuman katanya-katanya. Banyak katanya. Dan isinya kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudho, Didi Supriyanto, Haris Jawahari. Kami masih menduga-duga apa yang terjadi di kejaksaan antara polisi dengan tentara. Terakhir jumlah rumahnya Jampitsus. Ya kita ini kan rekaman nggak jauh dari rumahnya. Bukan berarti deket banget. Maksudnya lewat. Iya. Beda satu kota lah. Iya, dan itu memang kelihatan sekali penjagaannya itu Ketat. kayak jaga apa ya? Gitulah, kayak di depan istana itu kan ada tentara tuh. Iya. Standby kayak gini kan. Nah, ya, Serius lah menjaga. serius, enggak. Dan tidak satu orang, dua Tidak orang. satu orang. Jadi ada beberapa tentara. Makanya kemudian kalau beberapa media mempublikasi peristiwa itu, ya itu bisa kita pahami ya, karena kan masa rumah pribadi, rumah dinas, kediaman dijaga seketat itu. Dan Sebelumnya kan memang ada MOU, ada apa namanya? MOU antara kejaksaan dengan TNI. POM TNI khususnya polisi militer untuk menjaga kantor kejaksaan. Ya. Dan rumah. Nah, rumahnya sekarang kalau rumahnya Jampitsus dijaga sampai 10 orang, menurut gua ini serius. Yang 2 bulan lalu serius, sekarang tetap serius. Tetap serius. Ternyata nggak selesai masalahnya. Nggak selesai. Jadi nggak selesai. Sebulan yang lalu tuh Febri kan? Ini Febri sama, juga. Dikuntit, iya, dikuntit oleh. Ya. Ini kan kasusnya katanya. Kalau udah nyangkut tentara sama polisi ini kan kita cuman katanya-katanya. Banyak katanya. Dan isinya kata-kata. Febri dalam ada Ke restoran dengan keluarganya dikuntit oleh katanya 5 polisi, petugas polisi lah. Bukan polisi sembarangan, bukan polisi lalu katanya lintas. bukan polisi lalu lintas, bukan. Ini polisi apa namanya? Densus. Kalau Densus nguntit kayak gitu pasti perlengkapannya canggih. Iya. Iyalah, kalau yang lalu lintas kan urusan SIM doang. Iya. STNK. Densus ini kan Kopassusnya polisi. Kan? Iya. Lalu terganggulah si Febri ini, lalu Febri melapor ke Nelpon. Jamil. Bukan, ke Puspom. Denpom polisi. Ya. Lalu Denpom polisi lah yang akhirnya mendatangi Restoran itu. lalu menangkap atau menahan polisi yang itu. Yang ketahan cuma 1. Dari berapa yang orang? 4, 5. 5. Katanya yang 4 lepas atau dilepas. Paling dilepas lah. Pokoknya paling lenyap dilepas lah. Satu aja cukup. Oh iya, karena ini polisi menangkap polisi. Dan di masyarakat sudah jelas sekali polisi dan polisi itu sama. Harusnya akan lebih jelas lagi kalau 1 orang yang ditangkap itu ditanyai apa tujuannya membuntuti Jampitsus. Ya kalau ditanya pasti udah ditanya, Ji. Pasti udah ditanya. Ya, minimal siapa yang nyuruh. Dan cuman kita berarti sesudah ditanya sudah duduk soalnya jelas. Soalnya masih ada sampai hari ini berarti kan. Dan padahal yang satu itu udah dilepas juga kan. Lenyap kasusnya. Soalnya sampai hari ini masih ada ketegangan, kalau disebut ketegangan antara polisi dengan kejaksaan nih masih ada. Kejaksaan juga katanya kan selain menguntiti kan memang ada laporan juga bahwa kantor kejaksaan diputar-putar oleh sebelumnya itu polisi oleh tentara bersenjata atau oleh polisi waktu itu. Patroli bersenjata lengkap. Sehingga datang tentara masuk melindungi waktu itu kan. Malam-malam itu, Ji. Iya. Nah, jadi kelihatannya nggak selesai itu sampai hari ini. Dan memang si Febri ini kan sedang menangani banyak kasus-kasus kakap kan.
Pertamina, terus Timah, terus tambang banyak itu, iya, sawit. sawit. Nah, gitu. Lu Yang kenapa kayaknya curiga kalau ada kasus besar kayak begitu pasti ada polisi? Ini kan kayaknya begitu mengarahnya nih. Enggak, karena memang itu kan korupsi kan ditangani. Gue juga nggak tahu kenapa KPK kau nggak ngurusin ini. Ini ngurus diambil sama kejaksaan semua. Hubungannya dengan polisi, kasus-kasus besar itu? Ya karena biasanya gini, kalau demi menjaga keamanan dan ketertiban lokasi tambang misalnya, atau lokasi Timah tuh, kelapa sawit, biasanya polisi yang diminta menjaga. Ada semacam permintaan resmi, tapi yang nggak resmi juga banyak. Itu kita sudah paham semua. Ya itu banyak di lapangan Ya. polisi kemudian akhirnya berbenturan dengan masyarakat. Dan kadang-kadang juga tentara juga yang diminta. Gitu. Cuman karena jumlahnya secara personil kan memang polisi makin banyak sekarang, tentara makin dikit, jadi ya wajar kalau banyak tempat itu ya sebagian besar penjagaannya polisi. Maka kalau ada kasus besar-besar ini polisi terlibat. Paling tidak logikanya seperti itu, kalau di lapangan aja terlibat, apalagi yang di luar yang nggak kelihatan kan. Itulah sebabnya kasus-kasus besar yang ditangani Febri terindikasi ada polisi yang kalau berusaha nah, cawe-cawe. Itu kan opini publik yang berkembang kan seperti itu. Cuman kan kita sendiri nggak pernah jelas. Gitu. Lagi pula kenapa polisi? Kalau gue sih ngelihatnya bukan polisi mau menjaga kejaksaan. Gue ngelihatnya bukan gitu. Itu emang yang jaga tentara bukan polisi. Iya. Jadi itu polisi bukan mau menjaga kejaksaan karena kejaksaan mempunyai kasus-kasus besar. Ya, justru polisi justru bermasalah dengan kejaksaan sampai akhirnya kejaksaan minta tolong tentara untuk menjaga kejaksaan dan kantor kejaksaan terhadap polisi. Kemungkinan yang jelas polisi ya, kalau polisi menguntit gitu kok. Jadi gitu. jelasnya polisi lah masalahnya. Mestinya. Ya di mata kejaksaan paling nggak seperti itu. Gitu. Kalau kalau kejaksaan merasa nggak ada masalah kan, kenapa harus panggil tentara kan gitu. Minta perlindungan kepada tentara. Ya bukan minta pengamanan. Pengamanan kan perlindungan, Ji. Iya. Kan? Kalau perlindungan kan asumsiannya lebih luas dari pengamanan. Lebih luas dari pengamanan. Yang gelap-gelap itu juga dilindungi kan gitu. Iya. Ini yang terang aja dulu. Yang gelap nanti kita bahas tempat lain. Ini makin rumit urusan. Jadi ini kayaknya memang harus butuh ketegasan dari Pak Presiden. Karena di mata kita rakyat nggak enak betul ngelihatnya. Iya. Dua aparat, satu aparat pertahanan, satu aparat keamanan, terus kelihatan kayak saling intip, saling jaga gitu kan nggak pantas lah. Ya, apalagi kita punya presiden yang punya latar belakang tentara. Kalau kita lihat kan selama ini kalau di lapangan ada bentrok antara polisi dan tentara itu kan lebih karena salah pengertian, ceweknya diganggu, kesenggol, atau tentara ditangkap polisi. Kok ceweknya diganggu gimana maksudnya? Gue nggak begitu. Kan pacarnya lagi pacaran gitu. Oh, di mana? Di rumah, di diskotik atau di Bukan, jalan? kan biasa. Kalau gua nggak ikutan. Ada beberapa kasus seperti itu. Oh, diam aja. Jadi Dia tahu arahnya. cemburu gitulah. Gitu. Ini enggak. Maksud saya persoalan-persoalan di lapangan itu memang clear, jelas. Masalahnya itu jelas. Jadi memang ada salah pengertian, ada salah paham, ada masalah ketersinggungan di antara dua personel di antara dua pihak itu. Makanya sering meletup. Gesekan manusiawi itu bisa kita pahami gitu. Kalaupun misalnya bukan itu, kalaupun misalnya yang terjadi di itulah sama-sama ini melindungi usaha bisnis apalah judi atau apa. Jadi antar polisi itu yang kayak di mana kejadian di Sumatera, di Lampung itu. Kalau itu pun gue masih oke lah gitu loh. Dua backing gitu kan. Tapi ini kan korupsi besar, mega korupsi. Mengerikan maksud gue. Dan kejadian di pusat, di puncak di gitu. pusat dan levelnya udah jampitsus jaksa udah tindak pidana khusus gitu. Itu kan eselon 1 kan. Nah, itu ya kalau di polisi ya levelnya ke kabar eskrim kan gitu, atau bukan kroco lawan kroco gitu loh. Dan bertahan sekian lama.
3 bulan atau 4 bulan ini kan ketegangan itu nggak berakhir ternyata. Jadi kayaknya presiden harus. Ya karena itu mencerminkan bagaimana kondisi negeri ini dalam soal korupsi, dalam soal backing untuk hal-hal yang tidak benar, ya kan? Jadi kita kalau bilang di sini ada mafia, mafianya siapa? Ya. Jangan dibikin kebanyakan mafia gitu. Mafianya itu aja. Maksud lu polisinya mafia? Ya bagian dari itu kan, atau kaki tangannya lebih ngeri lagi kalau cuma dijadikan kaki tangan kan. Gimana di mana-mana mafia, BPN mafia, polisi adalah mafia. Negeri mafia bener juga dong kalau gitu kalimat bahwa ini negeri mafia aja. Nah itu nih One Piece. Jadi lo ingin apa? Apa yang lo inginkan? Ya berharap ini presiden lebih tegas lah. Jangan biarkan ketegangan ini terus nggak berhenti sehingga membuat kita yang di bawah ini apa sih, negara apa sih kok? Ya kalau saya gini kan, kalau bila perlu dipanggil aja Jaksa Agung bersama jamnya, Kapolri bersama Wakapolri dan Kabar Eskrim dan lain-lain sama-sama panggil aja, itu kan mungkin sekitar 20 orang lah. Udah dimarahin aja. Maunya apa kalian? Itu. Urusan kayak gini mempermalukan rakyat, gak hanya mempermalukan rakyat, mempermalukan presiden masa ngatur kayak gini nggak bisa. Gitu. Dan itu menjadi sorotan dari luar, Ji. Indonesia ini kok begitu, tentara namanya berebut korupsi, ujungnya begitu, Ji. Iya. Ada nasihat lagi atau ya udah, tekankan masukan saja. Lagi ada nggak untuk? Saya kira sih itu saja Pak Presiden. Lu ada lagi? Panggil aja dua ini, jaksa bersama timnya, Jaksa Agung bersama timnya, Kapolri bersama timnya. Selesaikan, kalau nggak bisa saya pecat semua kalian. Pak Presiden, saya nggak berani ngomong lagi. Jadi itu saja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.